Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Istirahat di tempat, gerak. Kita pada pagi hari ini akan mendapat kunjungan dari Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta beserta rombongan. Beliau akan berkunjung ke Polres Bantul. Yang pertama adalah untuk menyampaikan silaturahmi, kemudian juga akan menyampaikan situasi dan kondisi terupdate saat ini. Ini memang kita baru saja kemarin merayakan Idul Fitri, suasana juga masih Idul Fitri. Saya selaku pimpinan Polres Bantul ini sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti apa yang disampaikan beliau tolong didengarkan baik-baik, bahwa kita ini sekarang dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi mari kita sama-sama ikuti dan patuhi petunjuk dari pemerintah. Apel pagi selesai tanpa penghormatan pasukan, masih komandan bubarkan kebijakan. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Apel. Personel Polres Bantul dan Kapolsek jajaran siap menerima arahan. Balik turun. Untuk operasional, gerak! Di tempat! Gerak! Walaupun di Jogja termasuk salah satu provinsi yang pertumbuhan penderita coronanya termasuk kecil. Nah, kita syukuri ini kita masih diberikan kesehatan karena kita sudah monitor ini luar biasa penyakit ini, di mana penanganannya pun luar biasa khusus, nggak main-main. Kalau kita sakit, kita nggak bisa ditemani siapa-siapa, harus sendiri masuk ruang isolasi, hidup sendiri sampai itu negatif. Yaitu mudah-mudahan kalau itu sembuh. Kalau itu berubah menjadi darurat, ini jadi masalah buat kejiwaan penderita itu sendiri. Itu kita syukuri semuanya. Yang kedua, tujuan saya datang ke sini adalah tidak lain, saya ingin tatap muka, ingin silaturahmi dalam rangka Idul Fitri. Sekarang situasi masih suasana Lebaran, walaupun ada pandemik corona. Saya atas nama pribadi maupun dinas mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selaku Kapolda, saya silaturahmi
bertemu dengan seluruh anggota jajaran untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Yang kedua, selain itu juga saya akan menyampaikan beberapa pesan yang terkait dengan tugas-tugas kita dan kehidupan kita yang baru ini. Saya berterima kasih terkait dengan tugas atas pelaksanaan tugas seluruh anggota Polres Bantul dan jajaran atas pelaksanaan tugas pengamanan Idul Fitri, pengamanan puasa selama Ramadan, kemudian ada 2 operasi Amanusa 2, kemudian operasi Ketupat sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada kejadian menonjol apapun dan semua sudah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh anggota. Walau di sana sini ada kekurangan, yaitu hal yang biasa yang menjadi bahan evaluasi buat kita semua. Operasi Amanusa ini diperpanjang sampai tanggal 30 Juni. Tetapi operasi Ketupat rencananya diperpanjang mungkin karena kendala ini dan itu. Tugasnya diperpanjang seperti yang kita lihat di televisi, teman-teman kita dari Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya melakukan penyekatan perpanjang, tetapi bentuknya adalah kegiatan rutin yang sifatnya disempurnakan atau namanya KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan hingga anggarannya pun bukan anggaran khusus tapi anggaran rutin, tetapi pelaksanaan tugasnya seperti operasi Ketupat. Nah, ini bedanya di situ. Operasi Ketupat tidak diperpanjang, tetapi diperpanjang pelaksanaan tugasnya, tetapi anggarannya menggunakan anggaran rutin yang namanya KRYD selama 7 hari. Saya perintahkan untuk seluruh jajaran Polres Bantul ini untuk kembali memperhatikan SOP. Hati-hati dalam pelaksanaan tugas di lapangan maupun di kantor. Tugas di lapangan harus ada teman yang mengamankan. Juga kalau ada di kantor, seperti di Polsek, di Polres, di Polsubsektor. Saya belum tahu datanya Polsubsektor di Polres Bantul ini ada berapa, tapi pasti ada. Dulu tahun 2009 atau 2010 saya masih bekerja di Polda Jawa Tengah. Saya pernah lama tinggal seminggu di Purworejo. Waktu itu ada kejadian posko yang di-raid oleh teroris hingga anggota posko di Jalan Dandel itu, di kebun tebu itu meninggal. Berapa orang itu? Nah, waktu itu kejadian dekat-dekat sini. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Ada trigger di Amerika, itu masalah rasialisme, masalah ras antara kulit yang berbeda. Terkait dengan teroris, anggota juga harus menjalankan tugas sesuai dengan SOP. Hati-hati, teman juga harus melindungi, baik yang di kantor maupun di lapangan. Dengan kehidupan yang normal, tapi dengan adanya pandemi ini ya kita harus hidup normal tetapi dengan bergaya yang baru. Makanya disebut sebagai tatanan kehidupan yang baru. Hidup normal tetapi dengan cara-cara yang baru. Nah, kita ditugaskan oleh pimpinan maupun oleh Presiden. Bapak Presiden mengatakan bahwa tatanan kehidupan yang baru ini yang mendisiplinkan adalah ya TNI Polri.
Mungkin kita kemarin sudah melaksanakan dalam operasi aman saya. Kita laksanakan selama berapa bulan ini dan sekarang diperpanjang lagi. Mungkin nanti dalam kehidupan normal ekonomi kembali berputar, mungkin hotel dibuka, tempat wisata juga dibuka kembali, masyarakat hidup normal. Tapi saya belum tahu apakah sekolah nanti dibuka lagi, karena masih ada perdebatan, karena risikonya terlalu berat. Masyarakat sudah mulai hidup normal, kita yang disiplinkan bersama TNI. Disiplinkannya bagaimana ya sudah kita lakukan kemarin. Bagaimana hidup di tengah pandemi ini. Dan harapannya saya berharap anggota kita ya jangan sakit. Saya dapat laporan nggak ada yang sakit. Saya terima kasih. Berarti kita sudah disiplin untuk diri sendiri dan keluarga hingga kita tidak terpapar corona itu. Karena apa? Kalau pegawai lainnya mungkin kemarin dihimbau untuk bekerja di rumah, tapi polisi nggak bisa. Kita harus tetap bekerja di lapangan, nggak bisa bekerja di rumah. Mungkin kemarin yang diatur kerja di rumah PNS secara bergiliran. Dalam kehidupan yang normal kita juga harus di lapangan. Sebab itu kita harus sehat. Kalau kita sakit nanti ada klaster dari Polres Bantul misalnya sakit semua di sini. Nah, terus siapa yang penting amankan atau mendisiplinkan masyarakat? Sebab itu kita harus sangat hati-hati, jaga kesehatan juga harus waspada. Jangan menganggap enteng. Ya. Makanya saya juga datang ke sini untuk tatap muka silaturahmi juga dengan cara-cara yang mengikuti protokol kesehatan. Nanti juga anggota di lapangan ya harus di protokol. Intinya saya berharap semua jaga kesehatan, itu intinya. Jangan sampai sakit, termasuk kepada saya nasihat ini. Kemudian dalam kaitan dengan tatanan kehidupan yang baru, nanti akan dibuatkan SOP oleh Mabes Polri maupun oleh Polda yang memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita bersikap atau melakukan tugas kita baik di kantor, dalam lingkungan kerja, lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Ya, intinya sama. Seperti kemarin jaga jarak, pakai masker, kemudian rajin cuci tangan. Bahkan di Jakarta sekarang kalau naik kendaraan umum tidak boleh ngobrol. Itu peraturannya. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh berbicara ataupun telepon. Peraturannya begitu. Saya nggak tahu secara teknis yang mengamankan pengamanannya bagaimana. Tapi larangannya seperti itu. Nah ini menggambarkan bagi kita bagaimana penularan itu sendiri. Ini yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, yang pertama tadi saya ingin tatap muka silaturahmi dengan tidak lain dan tidak bukan sebetulnya saya ingin silaturahmi dalam rangka Lebaran. Saya datangi seluruh anggota dengan hati yang tulus. Saya nyampaikan ucapan Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Yang kedua ya sekedar menambah informasi, juga menyampaikan perintah-perintah pimpinan. Ke depan mungkin tugas kita adalah yang tadi saya sampaikan, yang kedua mendisiplinkan kehidupan new normal itu. Yang ketiga, saya berharap kita semua menjaga kesehatan. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Terima kasih semuanya sudah menjalankan protokol kesehatan hingga anggota Polres Bantul ini sehat. Kita sama-sama berdoa semoga kita selalu dalam lindungan dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om. Santi, 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 Om. Pengarang telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hormat! Hormat! Tegak! Hormat! Pengobatan masing-masing komandan sesuai rencana kebijakan. Jalan!